Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali hadir di hadapan Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan hanya untuk Anda. Bersama saya Alfat Amrin, inilah berita dan analisa selengkapnya. Sebagian masyarakat di Indonesia sudah terbiasa mengkonsumsi air minum dalam kemasan atau AMDK jenis galon, botol, sampai gelas plastik. Namun faktanya kini perusahaan-perusahaan AMDK di dalam negeri sudah dimiliki perusahaan asing. Sebagian masyarakat Indonesia memang sudah terbiasa mengkonsumsi air minum dalam kemasan atau AMDK jenis galon, botol, sampai gelas plastik. Perlu diakui sebagian besar produk air minum dalam kemasan memang telah dikelola dan dimiliki perusahaan asing. Seperti yang kita ketahui misalnya, produk Aqua dikuasai oleh Danone. Sedangkan Club dimiliki Indofood Asahi yang induk perusahaannya asal Jepang. Dan merek Ades dimiliki oleh perusahaan Coca-Cola. Memang bisnis air minum dalam kemasan di Indonesia sangat menggiurkan. Selain jumlah penduduk yang sangat banyak, juga ekonomi yang terus tumbuh. Hal ini karena pertumbuhan kelas menengah di Indonesia signifikan membuat konsumsi air minum dalam kemasan paling sedikit tumbuh 11% hingga 12% per tahun. Meski banyak perusahaan besar air minum dalam kemasan telah dikuasai asing, pengusaha atau perusahaan lokal tetap memiliki peluang besar ikut bersaing di bisnis AMDK, terutama di daerah-daerah karena mereka unggul dari segi transportasi. Jadi harganya lebih murah, berbeda dengan Aqua misalnya. Mereka hanya memiliki 17 pabrik, Club 22 pabrik, dan pasarnya masih cukup luas. Tim TVmu memberitakan. Mahkamah Konstitusi akhirnya menggelar sidang pembacaan putusan peradilan gugatan Muhammadiyah terkait Undang-Undang Sumber Daya Air. Seperti apa proses persidangannya? Berikut liputan untuk Anda. Proses panjang Muhammadiyah memperjuangkan Undang-Undang Sumber Daya Air berakhir dengan hasil yang memuaskan, di mana 9 hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Muhammadiyah dan beberapa ormas lainnya untuk melakukan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Dengan demikian, dasar hukum bagi perusahaan air mineral dalam kemasan atau AMAK mulai kini tidak berlaku lagi. Dalam proses sidang putusan gugatan Muhammadiyah mengenai Undang-Undang Air ini dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin dan juga ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan seksama, Din Samsudin menyimak ketika Mahkamah Agung membacakan hasil putusan persidangan yang mengabulkan judicial review Muhammadiyah mengenai Undang-Undang Sumber Air. Muhammadiyah memperjuangkan Undang-Undang Sumber Daya Air ini sebagai persembahan dan komitmen Muhammadiyah untuk bangsa dan rakyat Indonesia di umurnya yang sudah memasuki 1 abad lebih mengawal kemajuan negeri ini. Muhammadiyah juga mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membentuk Undang-Undang SDA yang baru. Dengan catatan, undang-undang haruslah sesuai dengan konstitusi, berkeadilan, dan berorientasi pada pemerataan sekaligus kemakmuran, yakni antara lain dengan segera membatalkan segala bentuk kontrak kerjasama dengan semua perusahaan AMDK di Indonesia, khususnya korporasi asing yang selama ini mengeruk untung dari eksploitasi terhadap sumber-sumber mata air milik Indonesia. Arina Nur Rohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Gugatan Muhammadiyah terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air merupakan upaya jihad konstitusi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Sumber Daya Air bertentangan secara keseluruhan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Undang-Undang Sumber Daya Air yang dipelopori Muhammadiyah telah menghasilkan keputusan yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Setelah melalui pengujian beberapa kali, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Sumber Daya Air bertentangan secara keseluruhan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pertimbangan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, yang dimaksudkan air merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia yang juga harus dikuasai oleh negara.
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi menentukan beberapa pembatasan melalui penafsiran konstitusi atas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Antara lain, setiap pengusaha atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. Kemudian negara juga harus memenuhi hak rakyat atas air. Pada sidang pleno pimpinan Mahkamah Konstitusi diumumkan, dinyatakan bahwa gugatan kami itu diterima sepenuhnya. Hasil yang dicapai merupakan bukti peran Muhammadiyah dalam pembangunan hukum. Jihad konstitusional yang dilakukan khususnya berkenan dengan pengujian sumber daya air menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengawal perumusan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam peraturan perundang-undangan. Atas hal tersebut, Muhammadiyah merekomendasikan agar legislator merumuskan kembali peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Bank Syariah Mandiri menyerahkan bantuan 1 ambulans kepada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kerjasama antara BSM dan UMSU sudah berlangsung cukup lama. UMSU menjadikan BSM sebagai bank syariah untuk menjadikan bank transaksi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pihak BSM sangat menghargai kerjasama yang sangat baik itu. Melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR BSM, diserahkanlah bantuan sebuah ambulans kepada Fakultas Kedokteran UMSU. Kepala BSM Cabang Medan Yazid mengatakan, salah satu program CSR BSM adalah ikut berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Agus Sani menyampaikan apresiasi kepada BSM atas kerjasama yang sudah cukup lama dilakukan. Terkait dengan instruksi Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di mana amal usaha Muhammadiyah harus menggunakan bank syariah, sehingga kerjasama yang sudah baik antara UMSU dan BSM bisa dilanjutkan, kata Agus Sani. Dekan Fakultas Kedokteran UMSU Dr. Ade Taufik menyebutkan, bantuan ambulans dari BSM diharapkan dapat meningkatkan program layanan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita dan Analisa. Setelah ini kami akan menyajikan informasi menarik lainnya. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Dalam rangka memperingati Milad 1 Abad Aisyah, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Aisyah menggelar prosesi pemilihan guru PAUD Aisyah berprestasi tingkat nasional. Pimpinan Pusat Aisyah menjadi salah satu organisasi otonom tertua dari Persyarikatan Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya 1 abad yang lalu, Aisyah terus berperan aktif dalam meningkatkan potensi muslimah tanah air untuk terus bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sejumlah amal usaha terlahir dari tangan-tangan perempuan muslimah Muhammadiyah ini. Hingga saat ini puluhan ribu amal usaha Aisyah tersebar di seluruh wilayah tanah air yang melingkupi 34 pimpinan wilayah setingkat provinsi. Salah satunya adalah amal usaha di bidang pendidikan anak usia dini atau PAUD yang dikenal dengan Bustanul Atfal. Setidaknya, hingga saat ini terhitung sebanyak 13 ribuan Bustanul Atfal milik Aisyah tersebar di tanah air yang digawangi oleh para guru-guru kebanggaan persyarikatan. Untuk mengapresiasi kinerja para guru berprestasi dari PAUD Bustanul Atfal Aisyah seluruh Indonesia, pimpinan Pusat Aisyah menggelar prosesi pemilihan guru berprestasi tingkat nasional yang digelar selama 3 hari di Bilangan Matraman, Jakarta Timur. Prosesi pemilihan guru PAUD Aisyah ini dibuka langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Profesor Dr. Hajah Masito Husnan. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara seleksi
seleksi guru PAUD berprestasi tingkat nasional tahun 2015 TK Aisyah Bustanul Atfal dalam rangka 1 abad Aisyah dan Muktamar Aisyah ke-47 yang temanya Guru PAUD Aisyah berakhlak mulia, mencerdaskan dan mencerahkan anak bangsa. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Hadir selaku Ketua Panitia kegiatan ini, Dr. Chandrawati Arifin menyampaikan bahwa kegiatan seleksi tingkat nasional ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan guru dan meningkatkan profesionalitas guru PAUD Aisyah se-Indonesia. Ini adalah acara yang luar biasa, di mana ada seleksi guru PAUD tingkat nasional dari KOANI, organisasi federasi dari 86 organisasi, di mana Aisyah adalah salah satu pendiri pada tahun 1928. Itu kita lihat bahwa kiprahnya Aisyah luar biasa. Nah, jadi kita harapkan nanti ini menjadi juga contoh untuk organisasi-organisasi. Selain itu, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Aisyah ini juga menyampaikan bahwa yang terpilih nantinya menjadi guru PAUD Aisyah terbaik tingkat nasional agar dapat menjadi sosok teladan dalam melahirkan guru-guru berprestasi bagi pendidikan anak usia dini Aisyah di Indonesia. Iksan Marsha, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Sebanyak 13.000 PAUD Bustanul Atfal milik Aisyah tersebar di seluruh wilayah di tanah air. Untuk itu, momentum seleksi guru PAUD berprestasi tingkat nasional ini ditenggarai sebagai salah satu wadah meningkatkan kualitas PAUD Aisyah di Indonesia. Sebanyak 25 orang guru berprestasi dihadirkan dalam prosesi seleksi guru PAUD Aisyah yang digelar selama 3 hari di Jakarta. 25 orang tersebut merupakan perwakilan dari sejumlah pimpinan wilayah Aisyah yang tersebar di 25 provinsi. Dalam kegiatan ini, seluruh guru berprestasi ini akan diseleksi dan dinobatkan sebagai guru berprestasi dari Aisyah yang tentunya akan menjadi duta persyarikatan dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar dalam pendidikan anak usia dini milik Aisyah khususnya yang mencapai 13.000 lebih di seluruh wilayah tanah air. Melalui prosesi yang digagas Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, pimpinan Pusat Aisyah ini hadir mewakili Kongres Wanita Indonesia atau KOANI. Titin Pamuaji mengapresiasi kegiatan yang dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidikan di Indonesia. Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Profesor Dr. Siti Masitoh Kusnan menyampaikan bahwa melalui kegiatan seleksi ini dapat menjadi wadah untuk evaluasi serta meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini atau PAUD Aisyah dapat terus berprestasi dan berkualitas. Iksan Marsha, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Sebagai upaya meneguhkan gerakan dakwah Islamiyah dalam dunia pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka menggelar seminar nasional bertajuk Integrasi Islam dan Ilmu Pengetahuan dalam Kebijakan dan Implementasi pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak berdirinya terus memperjuangkan misinya dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam dunia pendidikan dan perkembangan keilmuan.
Akan tetapi melihat realitas dewasa ini, Muhammadiyah tengah dihadapkan oleh persoalan yang sepatutnya mendapat perhatian khusus warga persyarikatan. Di mana pendidikan dan perkembangan keilmuan di tanah air semakin berkiblat ke arah barat yang artinya semakin jauh dari nilai-nilai keislaman. Untuk itu, sebagai upaya terwujudnya misi persyarikatan ini, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka memprakarsai sebuah gerakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan ilmu pengetahuan bagi perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia. Yang diawali dengan menggelar seminar nasional yang mengusung tema Integrasi Islam dan Disiplin Ilmu melalui tataran konseptual hingga aplikasinya dalam kurikulum. Wakil Rektor Bidang Keislaman dan Kemuhammadiyahan UHAMKA Dr. Andes Zamah Sari menyampaikan gagasan terkait digelarnya seminar nasional ini. Kita melihat bahwa ide dan gerakan integrasi keilmuan ini adalah pekerjaan besar, sehingga dengan demikian kita harus bekerja sama dan bersinergi dengan kampus-kampus Islam lainnya, tidak hanya dalam negeri, tapi juga luar negeri. Kita sadari bahwa hampir seluruh teori, paradigma, konsep apapun yang ditransformasikan di kampus-kampus kita, semuanya berasal dari Barat. Kita tidak dalam konteks menolak Barat, tetapi kita ingin seluruh disiplin keilmuan yang kemudian mempengaruhi mindset umat Islam itu harus sesuai dengan spirit Islam. Nah, oleh karena itu seminar dan workshop ini dilakukan agar ide dan gerakan ini bergulir terus. Ini bukan pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Ini adalah pekerjaan barangkali abad, sekian abad baru akan melihat dampaknya. Seminar nasional ini menghadirkan guru besar dari Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, yakni Profesor Dr. Kamal Hasan dan Profesor Dr. Hazizan Muhammad Nur, yang memberikan presentasinya terkait pengaplikasian integrasi Islam dalam ilmu pengetahuan yang sudah berhasil dilaksanakan di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia. Profesor Dr. Kamal Hasan pun menyampaikan sejumlah upaya untuk mewujudkan integrasi Islam dan ilmu pengetahuan ini. Kemudian, kita juga harus faham apa tuntutan daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, apa tuntutan sebenarnya? Nah, itu juga memahami Al-Quran sebagai sumber ilmu, memahami Al-Quran sebagai sumber epistemologi Islam, sumber ontologi Islam. Itu harus faham betul itu. Baru kita bisa dapat mengambil sesuatu yang nantinya apabila diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan moden, ia menghasilkan sesuatu yang positif, yang baik. Hadir sebagai peserta dari kegiatan seminar nasional ini adalah sejumlah pimpinan dan dosen dari beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah di tanah air. Salah satunya adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dr. Haji Ahmad Badawi, yang mengapresiasi digelarnya seminar nasional yang digagas UHAMKA sebagai langkah awal untuk mewujudkan integrasi Islam dan ilmu pengetahuan, khususnya bagi perguruan tinggi Muhammadiyah. Maka sesungguhnya tergantung ini bahwa integrasi seminar ini agar orang Islam secara keseluruhan memahami sesungguhnya Allah turunkan Quran itu adalah rahmatan alamin, jadi bersifat universal itu. Kalau ada yang menganggap bahwa ada dikotomi, ada parsialitas, ya ini karena salah pemahaman. Dan mudah-mudahan lewat seminar ini para dosen di perguruan tinggi Muhammadiyah, profesor di UHAMKA dan semuanya bisa bahwa sebenarnya Islam ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Qurannya. Di sumber yang paling urgensi dan patut kita jadikan sumber yang ilmiah adalah Quran dan Sunnah Rasul. Ihsan Marsa, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Harga beras di Pasar Cipinang masih tinggi. Hal ini dikarenakan stok beras sudah mulai menipis dan tersendatnya pasokan beras, sehingga membuat harga beras di pasaran masih tetap mahal. Pusat Perdagangan Beras Jakarta, Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, menjadi salah satu barometer pemantauan harga beras di tengah polemik kenaikan harga beras yang cukup tinggi. Kenaikan harga di Pasar Cipinang dan pasar di sejumlah daerah karena faktor suplai beras yang berkurang dari sentra produksi. Selain itu, mengakibatkan menipisnya cadangan beras di pasaran. Ditambah pasokan beras dari Bulog bagi pedagang juga dihentikan sementara sampai masa panen tiba.
Padahal masa panen petani masih cukup lama, yaitu hingga 3 bulan ke depan. Salah seorang pedagang di Pasar Cipinang menjelaskan, harga beras untuk kualitas sedang mencapai kisaran Rp10.600 per 1 kg, yang semula hanya Rp6.800 hingga Rp7.400 per 1 kg. Sedangkan untuk beras berkualitas baik atau nomor 1 mencapai Rp12.000 hingga Rp13.000 per 1 kg, yang sebelumnya hanya Rp9.800 per 1 kg. Para pedagang ini mengaku sudah tidak ada stok beras lagi di Pasar Cipinang. Akibat kenaikan harga beras ini, penjualan beras di Pasar Cipinang mengalami penurunan. Mereka berharap harga segera stabil agar penjualan menjadi meningkat. Arina Nurrohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita dan Analisa. Setelah ini kami akan menyajikan informasi menarik lainnya. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Pameran lukisan tunggal The Color Office dari pelukis kelas internasional asal Indonesia, Erika Hestuwahyuni, digelar selama 3 minggu oleh Talenta Organizer di Galeri Kemang 58. Seperti apa hasil karya lukisan dari Erika? Berikut liputannya untuk Anda. Erika Hestuwahyuni, wanita kreatif asal Yogyakarta yang juga alumni Surikov Institute of Art Rusia, berhasil menangkap luapan rasa gembira untuk dituangkan secara apik ke dalam lukisan-lukisannya yang dipamerkan di Galeri Kemang 58 Jakarta selama tanggal 16 Februari hingga 8. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Alfat Amrin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan Berita dan Analisa hanya di TV-mu. Salam pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.